Dimsum Indonesia. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Mas Rizky atas kesempatannya kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk dapat mewawancarai produksi dimsum di Bagi Genteng. Ya, sebelumnya pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dari anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah, saya berasal dari Wonogiri. Saya Rajumur dari Klaten. Saya Nurulaika dari Klaten. Saya Widanata dari Grobogan. Dan satu lagi teman saya, Mbak Pintar Elora Priyaningsih dari Wonogiri juga. Sebelumnya, Mas Rizky, ya, di sini kami ingin mewawancarai terkait dengan pengumuman mata kuliah kewirausahaan pendidikan yang dimana tugasnya itu observasi terhadap usaha-usaha di sekitar Solo maupun di sekitar Jawa Tengah kurang lebihnya. Jadi izinkan kami untuk mewawancarai produk yang telah dikembangkan maupun dikelola oleh Mas Rizky. Sebelumnya Mas Rizky bisa memperkenalkan terlebih dahulu mengenai produknya. Silakan. Untuk produk ya, untuk produk kita saat ini masih di seputar dimsum. Mungkin untuk variannya itu kita udah ada 40 varian dimsum, termasuk dengan gula rambutan, gula keju, itu juga termasuk dari 40 varian. Yang paling banyak itu varian somai. Somai itu kayak bentuknya kan bulat, terus kulitnya kan biasanya ada yang warna kuning, warna putih. Nah itu varian paling banyak disebut. Terus kita juga ada produk dengan bahan dari sayur. Itu kita juga. Tapi untuk kebanyakan kita bahannya itu pasti dari ayam. Jadi 100% halal. 100% halal. Terus kita untuk sertifikat BPOM juga ada, terus kemudian halal kita juga ada, dan beberapa sertifikat lain yang dibutuhkan untuk merek kita ada. Ini berarti bisa lanjut untuk pertanyaan selanjutnya ya, Mas. Untuk pertanyaan yang pertama itu, ini izin Mas Rizky yang tadi sudah perkenalan itu bisa diulang lagi untuk perkenalan namanya, asalnya, kemudian untuk tahun berdirinya dimsum ini tahun berapa, dan Mas Rizky di sini itu sudah berapa tahun? Perkenalkan, saya Rizky Watin. Di sini saya sebagai manajer operasional. Saya udah 4 tahun di sini dari 2021. Kalau dimsumnya sendiri itu berdiri udah dari 2020. Itu waktu Covid tadi. Itu 2020. Terus saya bisa ikut serta tahun 2020. Kemudian itu sejarah perkembangan itu gimana, Mas? Apakah mengalami mungkin kendala atau mungkin lancar sampai dari awal sampai sekarang, atau itu bisa dijelaskan? Pasti Pak. Kalau kendala pasti ada. Dulu kita sejarahnya itu mulainya kita itu nggak produksi langsung nggak, tapi kita lebih ke arah UMKM, jualan di pinggir jalan. Itu kita pakai gerobak. Terus jalan 3 tahun jualan itu, terus sampai tahun ketiga, tahun keempat kita akhirnya bikin produksi. Jadi untuk produksinya dimsum sendiri kita jalan 2 hampir 3 tahun. Berarti mulai dari nol ya? Mulai dari nol. Dulu kita harus ngambil ke orang lain, sekarang kita untuk kendala dulu itu rekrutmen SDM yang paling susah. Sampai sekarang pun kita sudah masih kendala untuk rekrutmen SDM karena untuk pekerjaan itu berat. Dulu itu kan di pinggir jalan, panas, hujan. Dulu kita sering banget untuk apa namanya, kita ganti mungkin ya, apa namanya, kalau ini keluar masuk itu. Terus sampai sekarang bikin dimsum itu skill, jadi nggak semua orang bisa. Kadang kita orderan banyak, kita pengennya kan anak-anak itu cepat, tapi belajarnya itu soalnya lama. Dimsum itu untuk skill mah nggak susah. Makanya sekarang di walaupun sebenarnya kita udah punya SOP buat somai, SOP cara bikin kado, bikin beberapa varian itu kita sebenarnya cuma ya itu
kadang skill itu kan individu itu kan masih susah banget untuk di nah, itu sih kendala sampai sekarang. Tapi untuk terkait dengan modal, terkait dengan operasional, ya paling mesin yang akan rusak tanpa ada sebab yang jelas. Kalau rusak pas banget, saya lagi banyak banget itu, ya banyak. Kemudian itu beberapa model yang dikeluarkan itu boleh di apa ya? Spill. Iya, spill. Jadi Itu model dari awal. model dari awal atau yang waktu kita bikin produksi sini? Model dari awal. Model dari awal Iya. ya? Kalau model dari awal itu hampir 100, Kurang lebih 100. kurang lebih 100 juta. Berarti itu udah dari ini ya, dari waktu perjualan di pinggir jalan. Betul. Itu kita dulu punya 8 outlet di Solo. Terus kita sempat sewa gudang juga perkantoran di daerah WMS Penco. Dulu kita awalnya dari Penco. Terus habis itu kita pindah ke Manahan, baru pindah ke sini. Jadi sempat ada perubahan ya. Sempat ada perubahan. Kemudian untuk kendala yang problem yang sering dihadapi sudah disebutkan seperti kayak misalkan ya kayak karyawannya atau mungkin ada yang berkurang dari tahun atau itu mungkin kendala yang sering terjadi itu apa sih? Mungkin kalau di sistem rekrutmen kita bisa ya, karena mungkin kalau SDM sekarang kita sudah mulai agak membaik. Jadi kita selain dengan sistem kontrak, sekarang kita juga ada sekitar hari ini itu 10 karyawan itu casual harian. Jadi kita caranya untuk mengatasi apapun ya, cuma untuk total karyawannya kita dari yang kontrak sampai dengan yang casual itu kita 40. Cuma untuk kendalanya ya terkadang produk yang bikin itu kita masih banyak sering komplain. Mungkin bentuk, terus juga ukuran, berat itu kita sebenarnya sudah sediakan di bahan. Cuma yang pas sampai syuting itu ternyata satu spek itu harusnya 700 gram, ternyata sampai 1 kilo sekian. Kemudian kalau untuk cara mengatasinya itu gimana mas? Misalkan itu kan dari perusahaannya yang sampai 700 gram. Nah kalau sampai konsumen itu bisa sampai 500 gram atau 600 gram itu cara mengatasinya itu gimana? Sekarang kita udah ada kunci. Kunci-kuncinya sudah ada. Jadi hampir 1 tahun kita sekarang berpakai quality control. Jadi tim quality control itu kan kita ada 2 tim. Itu kita akan tugasnya itu adalah mengontrol, cek, ngawasi pembuatan bahan-bahannya. Itu mulai dari bikin ham, bikin ayamnya, itu sampai packing, itu nanti sampai mau masuk ke gudang untuk dijual lagi itu kita udah ada tim fungsinya. Jadi nanti dia yang mengontrol kalau semua produknya itu nanti ternyata diketahui kurang dari 700 gram atau mungkin lebih dari 700 gram. Kalau semua punya dikit sih nggak apa-apa, yang penting jangan kurang. Itu biasanya gitu. Nah kurang berarti kita harus balikin lagi dengan produksi untuk di cross check lagi. Jadi kalau semua ternyata 500 gram itu per packnya benar dari 25 biji, tapi ternyata gramasinya ternyata masih berapa dia masih. Baik, sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari Mbak Bupa. Selanjutnya kalau boleh tahu ya berapa penghasilan per bulan untuk kemarin? Saat ini untuk omset per bulan dulu ya, per bulan itu 800 juta. Kalau per hari berapa ya? Kalau per hari berarti dari 800 juta 50 per harinya itu sekitar 30 juta. Kalau per bulannya Terus apa saja sih, apa suka dukanya selama menjalani usaha ini? kalau suka juga banyak ya, cuma sukanya itu kalau dari aku sendiri F&B itu menarik banget. Sebenarnya F&B itu makanan itu kayak bisnis yang menunjukkan banget emang dengan setiap orang pasti membutuhkan mau apalagi Gen Z. Gen Z kan dimsum itu. Dimsum itu kan kayak ini banget, suka banget ya kayaknya ya. Dan suka dukanya ya sukanya nggak usah harus beli sama makan. Kan nggak harus beli ya.
tinggal di sana kayak QC, nanti kita tinggal makan. Teman-teman ini biasanya di kantor juga. Jadi kalau semua pengen ya tinggal ke produksi, nanti jangan beli makan. Kalau mau digoreng juga bisa makan. Jadi sukanya banyak sih. Dukanya itu ya pasti kebanyakan sih masalahnya kita eksternal. Kadang kita masih namanya pembeli ya. Dan kita udah coba jelasin dari awal itu tetap kayak nanti itu pasti tetap mereka tuh merasa benar. Padahal kalau dari awal kita udah coba jelasin produknya kita tuh ini isinya 25 piece, ada ini komposisi ayamnya sekian terus kemudian presisi juga ada cuma kan ini kurang besar ini dan kalau kurang besar rasa gede besar sih. Pernah nyobain berarti yang kurang gede? Satu ya, iya sana ya. Kalau kita sekarang itu outletnya itu namanya Tukuo Dimsum. Toko dimsum. Tukuo Dimsum. Itu merek pertama kita. Terus sekarang kan kita bikin namanya supaya dimsum Indonesia. Itu kita fokusnya hanya untuk nyampai beberapa benda-benda. Jadi kalau semua nanti jenengan bisa menemu beberapa produk-produk yang ada di dimsum yang ada di Indonesia itu ya kemudian ada beberapa yang namanya. Sekarang posisinya paling besar di Solo ya kita. Terus selanjutnya sebelum membuka usaha dimsum ini apakah berkeinginan atau berpikir untuk membuka usaha yang lain? Untuk sementara Berarti dari awal sudah benar-benar niat ingin gitu ya Mas? Oh. Untuk membuka usaha dari maksudnya awalnya ya? Awal dulu kaos tie-dye. Oh, itu apa Mas? Jadi dulu itu kan sempat viral. Nah, viral dulu itu 2019 waktu Covid itu kalau nggak salah kaos tie-dye. Kaos tie-dye itu kayak kaos polos terus dikaretin. Oh iya, tahu yang warna biasa. Ya warna-warna itu, ya betul. Itu nggak expect-nya ternyata ramai banget dulu di Shopee. Nah itu ramai banget, akhirnya terkumpul lah uang modal sekitar 110 juta itu dari kaos tie-dye. Terus akhirnya nyari-nyari lah, maksudnya kalau bisnis kaos terus kayaknya kaos itu nggak setiap hari orang beli juga. Pasti beli sekali, baru pakai beberapa bulan baru nanti beli lagi. Apa sih yang sekiranya untuk bisa terus sustain terus kan jangka panjang. Akhirnya nyari patokannya tuh mungkin kalau F&B mungkin Thailand aja, Thai tea kan itu sebagian ada beberapa minuman. Ya udah akhirnya kita bikin dimsum misalnya Cina ya. Ya Solo kan Cina banyak. Ya udah akhirnya kita cari konsep dimsum yang belum pernah ada. Ternyata dimsum angkringan pertama itu kita. Karena dimsum itu tahun 2019 ya 2020 hanya bisa dibuat di resto. Dan itu harganya mahal, 100.000 kita dapat 3. Makanya kenapa kita nggak ada di mana aja 10.000 dapat 5 gitu kan di angkringan. Ya akhirnya kita dari situ pikiran untuk bikin ini susu. Dari situ Terus pertanyaan selanjutnya, apakah memiliki cabang lain selain yang dikelola? untuk cabang produksinya itu kan cuma untuk merek itu untuk merek kan kita ada Tukuo Dimsum sama supplier dimsum Indonesia. Nah, itu sekarang dikelolanya di sini semua. Cuma untuk outletnya kita banyak. Jadi ini jadi pusat ya? Jadi pusatnya. Pusat tapi untuk outletnya, beberapa franchise-nya itu semuanya kita seperti dari Cilegon sampai dari Jadi udah keluar Jawa ya? Warsonya belum. Nah, terus menurut Mas Rizky sendiri tips apa sih supaya bisa menjadi pengusaha untuk menjadi masukan dan pembelajaran bagi kami mahasiswa ini? Mungkin ada skill tipsnya gitu Mas. Oh. Jadi awal kan mungkin nggak mudah ya? Iya. Intinya juga butuh perjuangan, kemudian dia ikhtiar, tawakal. Bisa di skill tipsnya. Kalau tipsnya tuh sebenarnya sebelum menginjak ke bisnis sendiri, saran sih udah harus pernah kerja di tempat orang lain. Pernah ikut orang lain karena kalau nanti nih teman-teman itu udah pernah ngerasain kerja di tempat orang lain, kadang plus minusnya kalian pasti akan bisa mikir lagi kalau kalian nanti punya usaha sendiri. Oh ternyata di sana minusnya ada bosnya gini-gini, bisa nanti aku bikin sendiri jadi bos ya. Terus ternyata kalau bikin
aku pernah kerja di sana, aku kalau semua mau bikin yang lain karyawannya ternyata masih bisa nyolong, bisa main di sini-sini. Kamu pun tahu celah untuk main di mana dan berarti nanti aku kalau bikin bisnis sendiri akan bikin sistem di mana teman-teman itu nggak bisa nyolong, nggak bisa main, sebagainya. Terus kalau udah kerja di tempat lain, terus kemudian desain, bukan cari mentor sih, tapi kayak pas bisnis juga, tapi belajar untuk apa namanya, baca-baca tentang buku di ekonomi. Jadi tentang pengalaman itu juga penting ya. Pengalaman itu yang paling penting. Kalau semua udah dapat pengalaman, pasti nanti untuk step selanjutnya pasti kalian bisa. Sama si dulu aku juga kerja di tempat lain. Dulu itu dari ngerjain tambang, terus proyek tambang, akhirnya PFM. Itu kan yang coba. Cuma pengalaman itu adalah tambang itu orang-orangnya kan keras ya, preman itu kan banyak. Sekarang ngadepin anak-anak SDM yang ada di sini tuh jadi lebih gampang kan. Jadi kayak tahu mereka bakal ngapain, terus mereka tuh bakal main apa, jadi kayak tahu. Jadi mereka tuh gak gampang banget untuk sebenarnya karyawannya kayak gitu. Ya, salah satunya itu sih. Oke, terima kasih Mas Rizky atas jawaban dari pertanyaan